Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju suatu reaksi, di antaranya adalah sifat dasar reaksi. Nah, sifatnya bagaimana reaktan tadi, begitu ya. Akan berbeda satu dengan lain. Kalau saya punya di sini adalah NaOH, maka akan berbeda dengan yang namanya HCl karena memiliki sifat yang masing-masing dimiliki oleh suatu senyawa, gitu ya. Satunya basa, satunya asam, gitu kan. Nah, kemudian konsentrasi reaksi juga berpengaruh. Ya, misalkan saya punya 10 mol sama 1 mol, tentu akan berbeda ya kecepatan reaksinya ketika 1 mol dengan yang 10 mol. Kalau 10 mol berarti lebih banyak, maka akan lebih lama, gitu ya. Nah, kemudian tekanan. Nah, tekanan juga akan sangat berpengaruh terhadap yang namanya laju reaksi. Contohnya kalau kalian reaksikan di hidrotermal gitu kan, akan lebih cepat reaksi yang terjadi ketika mungkin reaksi adalah pakai metodenya presipitasi begitu ya. Akan berbeda karena memiliki tekanan yang berbeda. Kalau pakai tekanan di hidrotermal maka tekanannya lebih tinggi begitu ya. Sama halnya dengan kalau kalian anggap saja dalam keseharian memasak begitu ya. Masak pakai panci presto sama masak pakai panci biasa, maka lebih cepat pakai panci presto sama tekanan yang tinggi. Itu juga merupakan faktor yang penting dalam suhunya semakin tinggi, maka reaksinya juga semakin yang seperti tadi antara suhu 50 dengan suhu 70 untuk lauril peroksida memiliki waktu karo yang lebih singkat ketika dia suhunya lebih tinggi gitu ya. Kemudian katalis lah, katalis ini adalah yang berperan penting juga dalam reaksi untuk laju reaksinya ya. Bagaimana kecepatan suatu reaksi ketika ditambahkan katalis, ternyata dia lebih cepat reaksinya tanpa ketika ditambahkan katalis gitu. Jadi mekanismenya juga akan berubah ketika ditambahkan katalis gitu ya, akan lebih singkat dibandingkan dengan tanpa katalis. Kalau tanpa katalis maka mekanisme bisa lebih panjang gitu ya, tahapan-tahapan reaksinya jadi lebih panjang. Itu juga dengan luas permukaan. Luas permukaan ini juga merupakan salah satu yang mempercepat terjadinya suatu reaksi. Contohnya kalian punya gula batu, ketika gelondongan besar-besar dengan gula batu yang kalian tunggu dulu begitu ya, kecil-kecil, maka luas permukaan yang lebih besar yang mana? Luas permukaannya lebih besar yang ketika dihaluskan gitu ya. Ketika dihaluskan maka otomatis lebih cepat larut dibandingkan ketika gelondongan ketika batu besar-besar gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi yang namanya adalah laju suatu reaksi. Nah, katalis sendiri itu apa sih katalis itu? Katalis beberapa definisi menjelaskan yang pertama bahwasanya suatu zat yang mengubah kecepatan suatu reaksi dengan tanpa mengalami proses kimia tersebut. Jadi, ketika ada reaksi ditambahkan dengan katalis, maka katalisnya itu tidak mengubah reaksi yang terjadi, gitu ya. Tidak mengubah reaksi yang terjadi. Jadi dia misalkan A ditambah dengan B menghasilkan C tambah dengan D. Meskipun tanpa ditambahkan katalis, maka produknya juga akan tetap C dengan D. Tanpa juga adanya katalis, maka produknya juga tetap C dan D. Ya, dia hanya berfungsi sebagai mempercepat terjadinya suatu reaksi, bukan mengikut pada reaktan untuk membentuk suatu produk tidak, tapi hanya mempercepat saja. Kemudian yang kedua, menurut Bell bahwasanya suatu zat yang muncul dalam ungkapan laju dengan pangkat yang lebih tinggi dari yang ada dalam persamaan stoikiometrinya. Ya, jadi kalau kita lihat ungkapan lajunya maka bisa jadi pangkatnya itu lebih besar begitu ya. Nah, kemudian dari ordernya, kemudian dikatakan juga sebagai suatu zat yang mempercepat reaksi kimia tanpa memperhatikan apa yang terjadi pada zat tersebut. Jadi dia tidak ikut-ikutan dalam reaksi, tapi hanya mempercepat saja, begitu ya. Nah, sehingga nanti bisa dipisahkan ya antara produk dengan katalisnya. Kalau misalkan dengan katalis yang heterogen, maka dia lebih mudah untuk memisahkannya. Nah, kemudian di sini menurut IUPAC tahun 81 bahwasanya katalis itu apa? Katalis itu adalah suatu zat yang meningkatkan laju suatu reaksi tanpa mengubah perubahan energi bebas Gibbs standar secara keseluruhan dari reaksi tersebut. Ya, maka prosesnya disebut sebagai katalisis. Zatnya yang terlibat dalam katalis itu dikatakan sebagai reaksi terkatalisis.
Kemudian kalau kita lihat dari apa sih energi bebas Gibbs ya, energi bebas standar itu adalah ketika reaksi itu dilihat bagaimana kespontanan reaksi yang terjadi. Semakin energi bebas Gibbs semakin negatif, maka dia mudah untuk bereaksi menghasilkan suatu produk, artinya dia spontan gitu ya. Tapi ketika dia semakin besar energi bebas Gibbsnya, maka nilainya adalah semakin dia tidak spontan. Artinya dalam kata di sini dia tidak mengubah bagaimana energi bebas Gibbs yang terjadi. Spontan reaksinya tidak mengubah itu, tapi hanya mempercepat dari reaksi saja. Kemudian katalis itu bekerja dengan cara mengubah mekanisme. Misalkan saja